Jadi kalau kita sudah tahu bahwa di dalam Yesus ada kebenaran, jadi kalau kita tahu di dalam Yesus ada hidup, kalau kita tahu di dalam Yesus ada jalan, maka jangan pernah cari kiri dan kanan lagi. Fokus kepada jalan yang Tuhan pimpin, sehingga kita tidak tersesat. Maka dengan menjalani kehidupan yang Tuhan tentukan, berkatnya akan nyata. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya selalu katakan, jangan pernah kita berusaha mencari berkat saja, tetapi cari Tuhan. Carilah Tuhan dan kebenarannya, maka berkatnya akan ditambahkan. Matius 6:33. Jadi Bapak Ibu Saudara, bagaimana menjawab tantangan dunia ini? Dalam Matius 11 ayat 28. Tuhan Yesus sudah pernah datang dan memberikan solusi kepada mereka yang kehilangan arah dalam menjalani hidup. Tuhan Yesus berkata kepada mereka dengan tegas bahwa akulah jalan ketika kita tersesat. Akulah kebenaran ketika kita menemukan sesuatu yang tidak adil dalam dunia ini. Akulah hidup ketika kita mungkin merasa hidup ini akhirnya adalah kematian. Lalu Tuhan Yesus mengajar dalam Lukas 21 ayat 8. Dia berkata bahwa akulah terang pada saat manusia dalam kegelapan. Kita ingat Tuhan berkata dialah terang. Luar biasa Yesus mengajar kita tentang dirinya. Dalam Yohanes 10 ayat 7, Tuhan Yesus bilang apa? Akulah pintu. Mungkin kita merasa kita tidak pernah menemukan jalan keluar dalam masalah. Lalu Tuhan berkata, akulah pintu. Mari kita datang kepada pintu itu, supaya kita menemukan jalan keluar persoalan hidup kita. Kemudian dalam Yohanes 10 ayat 11, Tuhan Yesus berkata, akulah gembala. Seringkali kan Bapak Ibu kita tersesat seperti domba yang tidak bergembala. Mari kita datang kepada Tuhan sebagai gembala. Dialah satu-satunya gembala agung yang akan memimpin kita kepada jalan kebenaran. Kemudian dalam Yohanes 10:25 katakan, akulah kebangkitan. Mungkin selama ini kita manusia berpikir kematian adalah akhir dari hidup. Tuhan bilang tidak. Orang yang mati akan bangkit. Mereka akan bersama-sama dengan Bapa. Jadi orang yang mati, yang ditinggal orang-orang yang disayang, jangan sedih. Tuhan bilang apa? Akulah kebangkitan. Akhirnya kita dihibur. Tuhan selalu berikan solusi atas setiap persoalan dan kesedihan manusia. Ketika kita mungkin haus, mencari minum, kelaparan, Tuhan bilang apa? Akulah pokok anggur. Dalam Yohanes 15 ayat 1. Tuhan selalu memberikan solusi atas setiap persoalan hidup manusia ketika itu menjadi masalah sehingga kita berpaling dari jalan yang Tuhan tentukan. Ada banyak solusi yang Tuhan berikan, hanya kadangkala manusia tidak suka menjalani kehidupan yang Tuhan berikan. Tuhan bilang, akulah jalan, aku anak Allah, akulah roti, akulah terang, akulah pintu, akulah gembala, akulah kebangkitan, akulah guru. Pada saat kita mungkin memiliki pemahaman, pengajaran yang sesat, lalu kita mau cari Tuhan supaya mengajar kita. Dari mana? Melalui firman. Bapak Ibu Saudara, seharusnya kita sebagai umat Tuhan tidak bingung dalam memilih jalan hidup. Makanya saya sedih kalau ada orang Kristen berpaling hanya karena wanita. Saya sedih kalau ada orang Kristen berpaling hanya karena harta. Saya sedih kalau ada orang Kristen berpaling hanya karena tahta, kedudukan, jabatan. Akhirnya meninggalkan imannya. Tidak lagi jalan menurut jalan yang Tuhan berikan. Mengambil jalan lain, tidak lagi menjadi orang percaya. Itu sangat menyedihkan. Padahal sudah Tuhan tentukan jalan hidup kita dan janji Tuhan ada di sana dengan berkat-berkatnya segala. Tapi kita rela meninggalkan iman demi sesuatu yang akan binasa di dunia. Rela meninggalkan iman demi sesuatu yang ngengat dan karat. Rela meninggalkan iman demi sesuatu yang sesaat kelihatan nikmat padahal menuju maut dan kebinasaan. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari kita renungkan bersama bahwa jalan yang Tuhan beri itu menuju kekekalan. Sedangkan jalan yang ditempuh dunia karena keinginan kita akan menuju kebinasaan. Jadi Bapak Ibu Saudara, jangan sampai ketika Tuhan bertanya, kemanakah engkau mau pergi? Ko vadis homine? Mau kemana umatku? Mau kemana engkau umatku? Lalu coba kita sebut nama kita sendiri disebut oleh Tuhan. Kita renungkan. Ini pertanyaan bukan hanya sekadar pertanyaan biasa, tapi ini perenungan buat kita. Supaya kita sadar bahwa tanpa Tuhan kita libatkan dalam perjalanan hidup ini, maka kita akan tersesat. Jadi Bapak Ibu Saudara,
Makanya ketika Petrus dia bermimpi, lalu dia ditanya Tuhan, lalu dia bertanya kepada Tuhan, Tuhan mau kemana engkau? Tuhan bilang apa? Aku mau ke Roma supaya disalib kedua kali. Bapak Ibu Saudara, artinya apa? Ketika Petrus tidak bergerak menentukan pilihan hidupnya, maka sama halnya dia menyalibkan Kristus. Bapak Ibu Saudara, kalau kita sudah berpaling dari jalan yang Tuhan tentukan, kita menyalibkan Kristus kedua kali.